Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah minggu ini, minggu 18 sesudah Trinitatis, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wayan Benyamin Edi. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita buka ibadah ini dengan pujian dari KJ 18 ayat 1, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita, sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Silahkan duduk kembali. Introitus dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian PBA 23. Mari kita membawa rasa syukur dan mengaku dosa, lalu mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan Tuhan saat ini kami merendahkan diri, bukan karena kemampuan kami bertahan hidup, bukan karena kemampuan kami berkompetisi, bukan karena kemampuan kami mencari rejeki setiap hari, kuat dan gagah kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kami. Kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Namun di balik itu semua Tuhan tentu dalam tindak laku kami, pikiran, hati dan perasaan kami penuh dengan kesalahan dan kelalaian. Kami mohon ampun daripada-Mu Tuhan atas dosa dan salah yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kami. Pengampunan Tuhan itu yang mendasari kami untuk boleh menikmati hadirat Tuhan yang kudus dalam persekutuan yang terjadi saat ini di rumah kami masing-masing. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami juga dengan firman-Mu,
Kami akan merenungkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Kami akan membuka hati kami untuk taburan firman Tuhan bertumbuh dan berbuah yang lebat lewat sikap-sikap hidup kami Tuhan. Dan biarlah hamba yang menyampaikan Tuhan urapi perkenanan Tuhan sajalah. Biar apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada Tuhan saja. Kami diberikan pengetahuan akan firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menyempurnakan firman yang kami dengarkan bersama. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkannya, dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kitab Ulangan atau Diotromi dalam bahasa Yunani berasal dari kata deuteros dan nomos. Deuteros artinya kedua dan nomos artinya hukum. Nah, hukum yang kedua ini dimaksudkan adalah bahwa generasi yang diberitakan dalam kitab Ulangan ini adalah generasi setelah Musa. Generasi setelah mereka melewati masa-masa sulit, keluar dari penjajahan Mesir. Nah, kemudian hal yang menarik yang berikutnya adalah bahwa manusia tidak lagi mungkin pada saat itu memiliki loh batu yang ditulis oleh tangan Musa itu, tetapi hukum-hukum atau perintah-perintah Tuhan itu menjadi semakin dekat dengan kehidupan manusia karena hukum-hukum Tuhan itu tidak lagi ditulis di atas loh batu, tetapi ditulis di dalam hati umatnya. Karena itu mari kita melihat dari ayatnya yang ke-9, sesungguhnya Tuhan Allah akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan dalam segala pekerjaanmu, dalam sebuah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang ditulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi di ayat yang ke-9 itu Tuhan mau mengingatkan kepada umat Israel bahwa perjalanan nenek moyang mereka menemui keberuntungan-keberuntungan itu oleh karena Tuhan Allah sendiri yang melimpahi generasi sebelumnya dengan begitu banyak kebaikan dan dalam segala pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, mengikuti hukum-hukum Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan apabila mereka mendengarkan suara Tuhan dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila mereka berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati mereka dan dengan segenap jiwa mereka, maka ayatnya yang ke-9 itu menjadi hak daripada anugerah daripada
umat Tuhan yang dikasihinya. Nah, perintah yang bagaimana? Tentu saja kita harus melihat bahwa tidak ada lagi mungkin pada generasi ulangan ini, tidak ada lagi 2 loh batu itu. Itu tersimpan rapi di dalam di kemah, di bait Allah. Namun bukan berarti umat Israel bisa bergerak bebas tanpa mengikuti perintah-perintah Tuhan itu. Karena perintah-perintah Tuhan itu kini bukan lagi diukir di atas batu, namun di dalam hati mereka lewat bagaimana generasi sebelumnya juga mengajarkan siang dan malam kepada anak cucu mereka. Nah, karena itu perintah yang kusampaikan ini pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh. Apa maksudnya ini? Karena perintah Tuhan itu bukan sesuatu yang hanya dipasang di atas pintu sebagai hiasan dinding supaya dikatakan bahwa engkau rohaniawan, engkau beriman. Bukan juga sebagai tempat untuk menunjukkan bahwa identitasmu adalah orang Kristen, maka di dalam rumah harus ada gambar-gambar Kristen. Hiasan-hiasan yang bertuliskan ayat-ayat Alkitab. Tidak. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu begitu dekat bagimu sehingga firman itu sendiri akhirnya menguasai hidupmu. Firman itu bukan hanya sebagai semboyan saja yang tertulis di tembok, tetapi firman itu tertulis di dalam hatimu sehingga segala keputusan dan tingkah lakumu dikuasai oleh firman Tuhan itu. Sehingga konotasi di ayat yang ke-11 itu tidak jauh kok, engkau tidak berpikir terlalu rumit, sebab firman Tuhan itu sendiri yang akan menuntun kamu untuk mengambil keputusan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan tidak terlalu sukar bagimu. Bukan juga harus naik ke Gunung Sinai lalu menemukan firman Tuhan yang tertulis di 2 loh batu. Juga tidak di atas langit tempatnya sehingga engkau beralasan, aku tidak tahu siapa yang naik ke atas langit untuk mengambilkan firman itu dan memperdengarkan kepadaku. 13, juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut dan mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita. Jadi ketika firman itu hidup dalam kehidupanmu, engkau tidak punya dalih lagi untuk mengatakan aku tidak tahu kehendak Allah. Aku bingung dalam memutuskan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang berdalih demikian. Apalagi setelah kita tahu bahwa firman Allah yang jauh tadinya itu menjadi sangat dekat dalam pribadi Kristus. Dan kemudian disiratkan dalam ayatnya yang ke-14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Kalau bahasa aslinya itu lebih dekat, bukan hanya di dalam mulut tetapi di ujung lidahmu. Sehingga segala perkataanmu, segala ucapanmu adalah ucapan cinta kasih. Segala apa yang engkau keluarkan dari dalam hatimu, yang kau perkatakan adalah perkataan yang memberkati. Segala apa yang ada dalam hatimu adalah sesuatu yang akan Anda aktualisasikan. Apa yang akan diaktualisasikan? Sesuatu yang menguasai hatimu, yaitu firman yang tertulis di dalam loh hati kita, bukan lagi di atas loh batu. Sehingga punya alasan kita tidak mengenal firman itu. Ya mungkin dalam konteks di mana kitab Ulangan ini ditulis, mereka masih bingung apa maksudnya ini.
Karena itu bersyukurlah kita hidup di generasi-generasi berikutnya di mana Tuhan sudah menyatakan dan menyempurnakan melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus, yang terakhir adalah melalui Roh Kudus yang menolong kita memahami kehendak Bapa. Menjadi orang Kristen bukan hanya sebatas simbol-simbol saja di dalam rumah. Bukan hanya tulisan saja, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jika hanya sebatas simbol, tentu saja firman Tuhan itu terbatas hanya sebagai ketika engkau lupa melakukan hal itu, engkau melihat, oh iya, aku diingatkan oleh firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu tertulis dalam kehidupan kita, dalam hati kita, sehingga segala tingkah laku kita, keputusan kita dikendalikan oleh firman itu sendiri. Karena itu semacam nubuatan bahwa saatnya nanti tidak akan ada lagi orang yang berdalih firman itu terlalu jauh di seberang, di atas langit. Karena akan tiba saatnya aku akan mencurahkan rohku secara besar-besaran kepada umatku, sehingga umatku mengerti kehendak hatiku. Nah, inilah saatnya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan itu seharusnya sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu dan di dalam segala kelakuanmu. Nah, jika demikian, seandainya peristiwa yang kita tidak inginkan terjadi, sesuatu yang buruk melanda kehidupan persekutuan umat Tuhan, sehingga kitab-kitab suci kita dibakar dan rumah kita di mana kita bersekutu sudah tidak ada lagi, firman Tuhan akan tetap bekerja menjadi kendali atas kehidupan orang percaya, karena firman itu ada di dalam hati kita. Dan mungkin saja dalam konteks di mana kita menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini, bahwa gedung gereja tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi, kosong. Saya berkhotbah online ini, di depan saya hanya ada kameramen, di sebelah kanan hanya Rizky yang menjaga sound, suara supaya bisa terekam. Saya melihat hanya ada bangku dan tanda silang jaga jarak yang kosong. Satu kali saya menangis, sempat kita beribadah offline di hari yang pertama dengan protokol jemaat masuk, mencuci tangan, menggunakan termogan, menjaga jarak. Ada beberapa jemaat yang bertugas untuk menjaga di gerbang, dan pada waktu itu belum jam ibadah, karena jam ibadahnya jam 8 pagi. Letak pastori dekat dengan gereja sehingga saya bisa melihat gereja dari pastori, juga sebaliknya dari pastori ke gereja. Anak saya Iyo dan Jason memegang pagar pastori, gerbang pastori, dengan tatapan mata penuh kerinduan memandang saya tahu apa yang ada dalam hati mereka. Mereka berteriak, "Papa, Papa." Saya dari jauh katakan, "Tidak, Nak. Anak kecil tidak boleh ke gereja." Bapak Ibu sangat sedih sekali ketika anak-anak pun terbatas untuk tidak bisa beribadah lagi di gedung gereja karena protokol kesehatan menghimbau mereka untuk tidak.
berkumpul bersama orang-orang dewasa, sebab imun tubuh anak kecil lebih lemah daripada orang dewasa. Seandainya saja ada masa di mana kita tidak lagi bisa berkerumun beribadah, apakah firman itu tetap akan menguasai hidupmu? Tentu tidak, jika firman itu hanya tertulis di tembok gereja, di tembok rumah, di kamar tidur, bukan di dalam hatimu. Karena itu, bersekutulah kepada Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari, bukan hanya berpatok kepada gereja atau apa yang tertulis, apa yang ada yang membantu kita melihat dari simbol-simbol yang ada di dalam rumah-rumah kita ibadah. Karena firman Tuhan itu seharusnya menguasai hidupmu dan tidak terlalu jauh karena ada di dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saat teduh bagi kita semua. Jika tiba saatnya kami tidak mampu lagi melakukan aktivitas, tidak boleh melakukan aktivitas karena ancaman yang ada, apakah firman Tuhan itu tetap mampu menguasai hati, pikiran, dan keputusan kami dalam hidup? Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami Tuhan, supaya titah-titah dan perintah-perintah-Mu tetap berdiam di dalam hati kami dan dekat dengan ucapan dan perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan iman rasuli. Mari bangkit berdiri, kita nyatakan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan kita mengangkat pujian dari PKJ 216, satu kali saja. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita dengan diiringi pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak Ibu, mari kita membawa syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau beri. Pada pagi hari ini kami bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing dan di mana kami berada. Meskipun kami melalui media sosial, kami tetap merasakan bahwa hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan tetap kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri. Jemaat Tuhan tidak terluput dari
cinta kasih dan penjagaan-Mu. Engkau memberikan kesehatan bagi jemaat-Mu. Engkau meluputkan mereka dari ancaman yang ada, virus atau pandemi. Tuhan Yesus, biarlah kami mensyukuri hal ini bersama dengan keluarga kami yang berkomitmen Tuhan untuk tetap memuliakan Engkau dan mengasihi Engkau. Terlebih kami mengucap syukur bagi saudara-saudari kami yang Kau berikan kesempatan dalam pekan ini berulang tahun. Ibu Anice Tamamiu, Bapak Yance Welanwori, Bapak Abdirun Luga Harlianto, Bapak Setio Ananto. Tuhan, kami mengucap syukur sebab kasih setia Tuhan terbukti melalui kehidupan mereka yang terberkati sampai dengan hari ini. Dan kesempatan yang Kau beri bertambah usia 1 tahun, disertai dengan kasih Tuhan menganugerahkan kebijaksanaan, pengetahuan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mohonkan campur tangan Tuhan bagi mereka dalam pergumulan dan persoalan hidup mereka. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, dan kami tahu bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib, melampaui yang kami pikirkan. Rencana dan rancangan Tuhan terjadi indah dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa sekiranya dalam kehidupan persekutuan kami ada jemaat Tuhan yang berkelemahan tubuh. Tuhan juga berkati dan pulihkan. Biar kesehatan, kekuatan menjadi modal kami untuk memuliakan Tuhan lewat langkah hidup kami, aktivitas kami, dan pelayanan-pelayanan kami. Tuhan, kami juga mohonkan Kau memberikan rezeki bagi kami masing-masing lewat pekerjaan dan usaha kami yang kami geluti. Daripadanya kami bisa mencukupkan kebutuhan keluarga kami masing-masing. Daripadanya kami juga menjadi saluran-saluran berkat bagi semua orang. Tuhan, mampukanlah kami untuk berjalan dengan kesetiaan firman Tuhan yang hidup dalam hati kami. Kiranya segala pencobaan, masalah yang ada tidak menyurutkan iman percaya kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Bapa Surgawi, kami juga mohonkan berkat-Mu untuk kehidupan kami para majelis dan pelayan-Mu yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan Bukit Palma Sanggulan ini. Segala apa yang kami korbankan bagi kemuliaan Tuhan, Tuhanlah yang mengembalikannya bagi kami. Kami memberikan diri untuk melayani Tuhan dengan penuh rasa syukur Tuhan, sebab berkat dan kasih karunia-Mu melampaui apa yang kami korbankan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat yang mengamankan segala persekutuan kami di rumah kami masing-masing. Bahkan jika ada saudara-saudari kami yang dalam hal ini berkesempatan ibadah secara langsung di tengah-tengah pandemi yang ada, kami bersyukur ada sinergisitas yang baik dari pemerintah daerah, dari aparat-aparat lingkungan, dan dari semua pihak yang terkait. Berkati kehidupan mereka dan pelayanan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, wakil dan segala jajaran yang ada. Engkau berikan keteguhan hati, ketenangan hati, kedamaian, dan semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Tuhan Yesus berkati kehidupannya dan kehidupan keluarganya, juga kehidupan tugas dan panggilannya dalam melayani bangsa ini. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau luputkan kami semua dari persoalan bersama yang kami masih alami sampai dengan hari ini. Para medis yang berjuang
para ahli yang berjuang. Tuhan berkati dan berikan hikmat-Mu agar menemukan vaksin untuk virus corona yang ada Tuhan. Dan para medis yang berjuang di garda-garda terdepan, Tuhan jaga dan lindungi mereka dari resiko-resiko yang ada. Bapa Surgawi, kami membawa segala kehidupan kami dengan penuh rasa syukur. Segala apa yang kami alami, bahkan segala apa yang kami pergumulkan, Tuhan mampu mendahului langkah kami, mengerjakan lebih ajaib daripada apa yang kami pikirkan. Demikian Tuhan, segala syafaat kami yang kami sampaikan pada pagi hari ini, dan kami sempurnakan doa yang jauh daripada sempurna ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 376 ayat yang pertama saja. Ikut di Kau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Ibadah Minggu 11 Oktober 2020 boleh kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Damai dan sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati, pikiran dan hidupmu di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.